Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquhi fid din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang insyaallah penuh berkah ini Allah Ta'ala masih limpahkan kepada kita bermacam-macam kenikmatan. Salah satunya ialah nikmatnya kita bisa tinggal tetap istiqomah di pagi hari ini dalam kajian rutin usul fikih. Mudah-mudahan talab ilmu kita ini baik di Sabtu pertama, kedua, keempat, ketiga, semuanya istiqomah dalam menjalaninya. Karena dengan istiqomah maka semua yang kita lakukan akan berbuah hasilnya. Man sabata nabata, man sabat nabat. Barang siapa yang tetap istiqomah, tidak goyah, maka nabat akan tumbuh. Jadi ibaratnya kita ini sedang menanam pohon. Dalam tubuh kita ada benih yang ditempelkan, ditanamkan di tubuh kita. Benih tersebut bagaimana supaya dia bisa berakar, kemudian tumbuh, berkembang, mempunyai banyak dahan-dahannya dan bahkan berbuah. Itulah dengan cara terus disirami dengan rohani, terus diamalkan setelah kita mempunyai ilmu yang kita dapatkan. Maka insyaallah itulah hasil dari setiap pelajaran kita. Kajian kita hari ini ialah kajian usul fikih tentang bab am. Namun sebelumnya kita akan sedikit mengulang kajian yang kemarin tentang masalah nahi secara singkat agar kita tidak lupa lagi bahwa nahi atau larangan ada yang kembali kepada larangan ibadah, ada yang kembali kepada larangan muamalah. Larangan ibadah ataupun muamalah
dikembalikan yang pertama kepada zatnya atau kepada yang berkaitan dengan syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya. Ada yang dikembalikan kepada bukan kepada syarat ataupun kepada rukun, tetapi amrin kharijin, keluar daripada itu. Tetapi larangan ini menetap terus, lazim. Dan yang ketiga ada larangan yang tidak kembali kepada syarat atau rukun dan bahkan tidak lazim. Jadi ada 3 alasan larangan dalam ibadah ataupun muamalah. Yang pertama ada ibadah atau muamalah yang larangannya alasannya dikembalikan kepada syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya. Maka semua ibadah, semua muamalah hukumnya tidak sah jika beribadah. Jika muamalah tidak halal muamalahnya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis melarang seorang perempuan untuk melakukan puasa dan juga sholat dalam keadaan haid. Betul? Tidak boleh seorang perempuan dalam keadaan haid melakukan sholat juga puasa. Larangan di sini dikembalikan kepada syarat sholat, karena syarat sahnya sholat harus suci dari 2 hadas. Hadas yang kecil, hadas yang besar. Hadas kecil harus punya wudu. Hadas besar tidak boleh ada junub, janabah ataupun haid, nifas dan wiladah. Makanya dilarang dan tidak sah ketika seorang perempuan sedang haid melakukan sholat ataupun puasa. Dan maka ada 10 larangan bagi mereka ketika itu. Yang kedua, larangan yang berkaitan dengan muamalah. Seperti Rasulullah SAW pernah melarang an bai'il malaqih, tidak boleh kita menjual belikan binatang yang masih ada di dalam perut ibunya. Tidak boleh kita membeli janin yang masih ada di dalam perut ibunya. Kenapa? Karena masih atau tidak terlihat. Dan syarat jual beli harus terlihat barang yang dijualnya. Dengan demikian tidak sahlah, tidak halal, tidak jadi jual beli janin. Termasuk juga menjual beli buah-buahan yang masih ada di dalam tanah, diborong sekaligus. Ini saya borong, pohon ubi ini saya borong, atau singkong ini saya borong, harga sekian. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena larangannya adalah syaratnya barang yang dibeli harus jelas, tidak boleh tidak terlihat. Yang kedua, ada larangan yang alasannya bukan dikembalikan kepada syaratnya atau rukunnya, tetapi ada larangan yang lazim yang tidak pernah terpisah dengan ibadah tersebut ataupun muamalah tersebut. Seperti apa contohnya? Seperti masalah larangan sholat mutlak di 5 waktu. Tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak di 5 waktu, diantaranya setelah subuh, sholat subuh. Setelah kita sholat fardu subuh tidak boleh. Yang kedua, ketika matahari terbit
atau syuruk. Kalau sekarang berdering, berdering itu artinya syuruk, baru syuruk, tidak boleh sholat di situ. Tunggu sampai dia benar-benar naik sekitar 16 menitan ke depan. Yang ketiga, tidak boleh sholat di waktu istiwa, yakni waktu matahari persis di tengah-tengah kepala kita atau menjelang zuhur, karena kalau sudah tergeser sedikit matahari masuk zuhur. Yang keempat, tidak boleh sholat setelah melakukan sholat fardu asar. Dan terakhir, pada saat matahari tenggelam, sudah mau tenggelam, itu pun tidak boleh sholat di waktu itu. Larangan di sini tidak ada kaitan dengan syarat-syarat sholat ataupun rukun-rukun sholat, tetapi larangan ini lazim, tidak bisa terpisah. Karena apa? Karena ternyata di waktu-waktu itu ada para penyembah matahari sedang melakukan ritual ibadah mereka. Makanya kita tidak boleh sholat di 5 waktu itu. Dan ketika istiwa atau matahari persis di atas kepala kita, itu semua pintu neraka dibuka. Makanya tidak boleh sholat di waktu itu secara mutlak, sholat mutlak, kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada larangan di waktu istiwa atau waktu matahari persis di atas kepala kita. Jamaah rahimakumullah, ini contohnya larangan yang tidak kembali kepada syarat atau rukun ibadah, tetapi lazim terus berjalan larangan ini. Atau puasa yang kedua, berpuasa di 2 lebaran Idul Fitri, Idul Adha, itu dilarang. Sebagaimana Rasul mengatakan demikian. Dan larangan di sini tidak ada kaitan dengan syaratnya puasa ataupun rukunnya puasa. Akan tetapi larangan ini lazim, tidak pernah terpisah, terus berjalan sampai kapanpun. Tidak boleh berpuasa di 2 lebaran. Sementara dalam puasa tidak ada syarat puasa harus tidak boleh dilakukan di hari Id, tidak ada. Atau rukun puasa harus dikerjakan, tidak ada. Tetapi lazim di sini larangannya. Kenapa lazim? Karena di 2 hari ini Allah Ta'ala sengaja menyiapkan dhiyafah, suguhan, menjamu kita agar semua hamba-hambanya makan minum di 2 hari yang bahagia ini. Sengaja silakan kalian makan. Nah, ketika Allah Ta'ala memberikan dhiyafah, jamuan kepada kita, terus kita menolaknya, kira-kira bagaimana? Seorang raja menjamu kita, kita tolak mentah-mentah, maaf saya tidak mau, kira-kira bagaimana secara logika kita? Makanya dilarang puasa di 2 hari itu. Nah, ini 2 hal ini yang berkaitan dengan syarat atau rukun atau tidak ada kaitan tapi lazim, hukumnya tidak sah melakukan yang demikian. Termasuk muamalah, menjual uang. Kita jual uang, yang uang 10.000 misalnya dijual dengan harga 10.500 atau 11.000 karena masih baru bisa jadi. Atau menjual beras, ini beras ketan 2 liter, beras biasa 1 liter, ini hukumnya tidak sah atau dilarang. Dan masalah menjual uang dengan uang, beras dengan beras, tidak ada kaitan dengan syarat dan rukun, tidak ada. Dan larangan ini pun termasuk lazim, tidak bisa terpisah, sama seperti tadi. Kenapa demikian? Karena yang namanya menjual uang dengan uang ataupun beras dengan beras, dan masing-masing
atau ada lebihnya, maka ini dimasukkan ke dalam illat ribawiyin. Ada illat riba di sini. Kenapa? Karena makanan dengan sama jenisnya, kemudian emas dengan emas, perak dengan perak, tidak boleh saling melebihkan, harus sama rata. Ini alasannya. Dan masalah ini sudah lazim di zaman dulu, tidak boleh menjual seperti itu. Beda kalau beda jenis, misalnya menjual baju dengan makanan atau menjual emas dengan perak, boleh saling melebihkan. Dan terakhir adalah ada illat yang tidak ada kaitan dengan syarat dan rukun dan tidak lazim larangan tersebut, maka hukumnya boleh atau sah-sah saja melakukannya. Sah sholatnya, sah puasanya, tetapi tidak ada nilai pahalanya. Sebagai contoh, ada orang berhaji atau ada orang sholat menggunakan air yang hasil curian atau gasab. Bagaimanakah hukumnya seseorang melakukan sholat tapi hasil wudunya dari air yang diambil, yang digasab, atau memakai pakaian orang hasil curian, bajunya? Bagaimana hukumnya? Hukumnya sah sholatnya. Atau ada orang naik haji dengan cara mengambil uang, mencuri uang, bagaimanakah sholatnya? Bagaimanakah hajinya? Apakah sah? Sah dalam Islam, karena tidak ada kaitan dengan syarat dan rukun. Berapa syarat sholat atau haji, berapa rukun sholat atau haji, tidak ada. Isinya adalah harus dengan barang halal, tidak ada. Dan tidak lazim larangan ini, akan tetapi nilai pahalanya tidak ada. Atau kita sholat mencuri tempat orang tanpa izin dari yang punya, sholat aja di situ. Ini pun sama. Jadi banyak kasus seperti ini. Jadi kita melakukan hal-hal yang dilarang tapi tidak ada kaitan dengan syarat dan rukun, maka hukumnya sah-sah saja. Itulah kemarin bahasan murujah kemarin, agar kita tidak lupa. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang babul am. Babul am artinya perkara-perkara atau lafaz-lafaz yang menunjuki makna umum. Am adalah bentuk dari isim fa'il dari amma ya'ummu umuman fahuwa amun. Artinya adalah lafaz-lafaz yang umum. Secara bahasa adalah setiap lafaz yang umum, ucapan yang umum itu adalah am. Ada WC umum, ada jalan umum, artinya siapapun bisa memasukinya, siapapun bisa jalan di atasnya, itu umum, am. Sementara menurut istilah, lafaz am ialah al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wad'in wahidin daf'atan. Apa artinya? Artinya di sini al-lafzu satu ucapan. Satu ucapan ini al-mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu, yang bisa menghabiskan seluruh makna. Satu ucapan yang menghabiskan seluruh makna yang layak bagi lafaz atau ucapan tersebut.
bihasbi wad'in wahidin daf'atan. Sesudah dengan apa? Dengan menjelaskan satu objek saja, satu target, tidak kemana-mana, dan itu pun sekaligus. Maka itulah yang disebut dengan lafzun amun, lafaz yang menghabiskan atau meliputi semua makna-makna yang terkandung di dalamnya. Contoh seperti kata ar-rijal. Ar-rijalu, rijal jamak dari rajulun, tetapi jamak di sini menggunakan alif lam, ar-rijalu. Nah, ketika orang menyebutkan ar-rijalu menggunakan alif lam, maka seluruh makna yang masuk ke dalam rijal itu adalah lafaz rijal. Apa rijal itu? Laki-laki ialah man lahu zakarun, orang yang punya alat kelamin zakar, maka itulah laki-laki. Dan setiap yang mempunyai alat kelamin zakar, maka dia laki-laki. Misalnya Umar, Bakar, Ali, Zaid, dan seterusnya, maka itu adalah ar-rijal. Jadi semua yang ada zakarnya akan masuk ke dalam makna ar-rijal. Berbeda dengan kalau kita mufradkan ar-rijal ini dan dihilangkan alif lamnya. Jadi bagaimana? Ar-rijal dimufradkan dengan dihilangkan alif lamnya, jadi rajulun, rajulun, laki-laki. Rajulun, satu laki-laki. Ini pun umum. Akan tetapi umumnya di sini secara bergantian. Jadi ada dua umum, ada umum syumuli, ada umum badali. Bedanya apa? Bedanya kalau umum syumuli ialah setiap lafaz yang am yang semuanya kena hukum tanpa tembang pilih dan tanpa berurutan, sekaligus seluruhnya kena bagian, kena hukum tersebut. Maka itulah yang disebut dengan am syumuli, tanpa terkecuali, tanpa nunggu waktu, semuanya kena. Itulah am syumuli. Beda dengan badali. Kalau badali berurutan, bergiliran, perorangan, setelah si fulan baru si fulan, si fulan, si fulan, bergeser, berganti. Itu namanya am badali. Nah, rajulun di sini, rajulun adalah lafaz yang umum, tetapi umumnya di sini badali sifatnya, bergantian. Si fulan pindah ke si fulan, pindah ke si fulan. Dan tidak bisa menghabiskan seluruh makna-makna di sini sekaligus. Makanya meskipun dia umum maknanya rajulun isim nakirah, tetapi tidak bisa mencakup atau meliputi seluruh makna-makna. Yang kedua, tidak boleh menggunakan keluar dengan definisi tadi adalah isim tasniyah. Isim yang maknanya dua ataupun jama' itu pun tidak bisa dimasukkan ke dalam lafaz yang am. Kenapa? Karena dibatasi 2, 3, semua hitungan-hitungan itu dibatasi. Kalau 5 cuma 5 saja, maka tidak masuk ke dalam lafaz am. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan objek atau sasarannya. Jadi kajian am ini harus sesuai dengan makna intinya. Kalau tidak sesuai, karena ada satu lafaz yang maknanya banyak para jamaah sekalian. Ada satu lafaz yang maknanya banyak. Misalnya kata ainun. Artinya apa ainun? Apa? Ainun mata.
Mata apa? Bisa mata kepala kita, bisa mata air juga masuknya. Bisa zat juga masuk. Ain itu banyak maknanya. Ainun bisa mata kepala kita, bisa mata air, ainul ma. Bisa zat segala sesuatu itu ain. Jadi satu lafaz ini bisa kemana-mana maknanya. Bukan ini yang dimaksud, tapi fokus pada targetnya. Seperti tadi ar-rijal, tidak ada makna lain selain laki-laki di sini. Nah, kemudian di sini jadi ada tiga penguat. Yang pertama, lafaz am ialah lafaz yang meliputi seluruh makna-makna yang terkandung di dalamnya dan tanpa batas dan sekaligus. Itulah yang disebut dengan lafzul am. Kalau kita sulit untuk mengartikan, mengikuti kitab usul fikih ini, cukuplah am ialah lafaz-lafaz yang umum. Setiap lafaz yang umum maka itulah am namanya, biar nggak pusing Pak. Setiap lafaz yang umum maka itulah namanya am. Dan rata-rata semua orang ketika menemukan satu masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, mereka kembalikan kepada dalil-dalil umum. Makanya banyak perbedaan pendapat. Yang ini mengatakan tidak boleh, yang ini mengatakan boleh. Ini ada dalilnya, itu pun ada dalilnya. Tetapi kalau kita telusuri, dalil mereka semuanya umum sifatnya, tidak khusus. Termasuk kaitan dengan puasa bulan Rajab. Ada yang tidak bolehkan puasa Rajab, ada juga yang membolehkan puasa Rajab. Dalam kitab Nailul Awtar karya Asy-Syaukani, beliau mengatakan bahwa ada sebuah riwayat dari Ibnu Subki. Beliau dapat riwayat dari Muhammad bin Mansur As-Sam'ani. Beliau berkata bahwa tidak ada satu hadis pun yang kuat yang menunjukkan tentang kesunnahan puasa bulan Rajab secara khusus. Tidak ada satupun dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa adanya puasa bulan Rajab secara khusus, tidak ada. Tapi kalau umum banyak. Dan adapun hadis-hadisnya semuanya tidak ada yang kuat atau lemah, dhaif. Makanya ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar memakruhkan puasa bulan Rajab. Tidak boleh puasa bulan Rajab, kata Ibnu Umar. Tetapi ada sebuah riwayat, bahkan banyak riwayat dari Ujibah al-Bahiliyah. Rasul bersabda bahwa sumu asyral hurum, berpuasalah kalian di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram, yang bulan 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini dalil umum. Puasalah kalian di bulan-bulan haram yang 4. Tidak secara khusus menyebutkan puasalah kalian di bulan Rajab. Hadis riwayat dari An-Nasa'i, Abu Dawud, dan bahkan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ada sebuah riwayat mengatakan Usamah pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah," kata beliau, "Ma ra'aitu minka, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak yang engkau lakukan
kecuali di bulan Sya'ban. Hamba lihat engkau sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Artinya Nabi puasa di bulan Sya'ban hampir semua, 1 bulan full hampir. Kenapa engkau puasa di bulan ini sampai hampir semuanya engkau puasai, tapi tidak di bulan lain ya Rasulullah? Kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang. Ini nih, bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan yang biasanya dilupakan oleh kebanyakan orang. Nah, ucapan ini dilupakan oleh kebanyakan orang berarti orang-orang sudah berpuasa di bulan-bulan sebelumnya, Rajabnya. Nah, inilah dalil juga yang menunjukkan bahwa tentang kaitan bulan Rajab. Dan juga hadis lain mengatakan, banyak kalau kita lihat dari hadis yang banyak. Dan bahkan ada sebuah riwayat terakhir di sini, ada riwayat dari An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan bahwa memang tidak ada satupun hadis yang sahih tentang puasa Rajab, tidak ada. Tetapi jelas dan sahih bahwa riwayat Rasulullah SAW menyukai puasa. Beliau menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan haram. Ini nih, ini sahih dan jelas. Rasul senang dengan puasa dan juga Rasul memperbanyak ibadah di bulan haram. Rasul tidak puasa tetapi suka dengan puasa di bulan-bulan haram. Dan beliau memperbanyak ibadah di dalamnya. Kalau dikaitkan dengan memperbanyak ibadah, maka puasa pun termasuk di antaranya. Dan kata beliau, selama tidak ada larangan yang khusus soal puasa bulan Rajab, maka tidak ada kekuatan hujjah manapun yang bisa melarang puasa di bulan Rajab. Itulah pada beliau di kitab Syarah Muslim. Dan bahkan sahabat-sahabat pun jamaah sekalian, mereka itu ketika menemukan satu masalah yang tidak mereka temukan dalam Quran ataupun hadis, maka mereka mengambil dalil umum. Contohnya, di sini ada sebuah riwayat bahwa para sahabat pernah menganggap Fatimah Az-Zahra layak mendapati warisan, karena sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, faqala ta'ala yusikumullahu fi auladikum idzakari istuhadzil unsayayin. Apa artinya? Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepadamu soal pembagian warisan. Lidzakari, untuk seorang laki-laki, mistuhadzil unsayain, mendapat bagian 2 bagian perempuan. Ini umum, semua laki-laki 1 mendapat bagian 2 bagian perempuan. Nah, sementara Fatimah ini adalah perempuan, dengan demikian Fatimah layak mendapat warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang mereka tidak menemukan dalil yang khusus, mereka akan berpegang dengan ayat ini. Nah, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq berkata, kata beliau, Rasul bersabda,
nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Rasul pernah bersabda bahwa nahnu ma'asyiral anbiya, kami golongan para nabi tidak mewarisi apapun. Tidak ada nabi mewariskan hartanya, tidak ada. Oleh karenanya Fatimah tidak mendapat bagian warisan. Ini khusus dalilnya. Pada mulanya mereka menggunakan dalil umum, sampai ada sebuah dalil yang khusus baru mereka akan menerima dalil tersebut. Contoh lain diriwayatkan dari Amr bin As. Beliau termasuk sahabat Nabi yang pernah tidak berwudu, malah bertayamum pada saat syiddatul barad. Beliau merasakan dingin yang sangat, akhirnya beliau tidak berwudu, malah bertayamum. Dan banyak yang menentang para sahabat-sahabat Nabi, tidak boleh, kita tidak boleh bertayamum hanya dengan alasan gara-gara syiddatul barad, sangat dingin, tidak boleh. Yang boleh itu dalam keadaan sakit, tidak ada air, baru boleh. Ini mah airnya ada, kita juga sehat, kenapa mesti bertayamum? Nah, beliau berdalil dengan dalil umum, Amr bin As. Beliau mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa juga, wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena Allah Maha Rahim, Maha penyayang kepada kalian. Kalau saya wudu dalam keadaan ini sama dengan saya membunuh diri, itu katanya. Dan ketika itu Nabi pun ikrar, tidak inkar kepada beliau. Nah, makanya masalah wudu dalam keadaan benar-benar dingin itu khilaf antara ulama. Kalau mazhab kita Syafi'i, tidak boleh kita berwudu dalam keadaan syiddatul barad, sangat-sangat dingin. Kalau benar dingin dan tidak bisa wudu dengan air tersebut, kan ada cara lain, bisa dimasak airnya biar enggak dingin, jadi wudu dengan air hangat, kan boleh, tidak ujug-ujug tayamum. Hadis Sahih Bukhari. Nah, kemudian juga ada riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau pernah ditanya tentang masalah hukum memakan daging keledai yang dipelihara. Bagaimanakah hukumnya memakan daging himar atau keledai yang dipelihara? Sementara dalam Al-Quran, silakan dicari, tidak ada hukum memakan daging keledai. Tidak ada. Nah, beliau berkata bahwa lam yunzal fi sya'niha, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan tentang masalah memakan daging keledai, kecuali katanya, kecuali satu ayat Al-Quran yang berada di surah Al-An'am ayat 145. Allah mengatakan, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Di sini Allah mengatakan, qul la ajid, qul, katakan Muhammad, la ajidu, aku tidak pernah mendapati, fima uhiya ilayya muharraman, dalam hal-hal yang diwahyukan kepadaku itu diharamkan memakan makanan. Tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku itu diharamkan memakan apapun, kecuali bangkai, kecuali darah yang mengalir, kecuali daging babi, baru itu haram. Nah, sementara keledai bukan bangkai, masih hidup,
bukan juga darah yang mengalir, dan bukan juga daging babi, jadi halal memakan daging keledai. Dalil ini Al-An'am berapa? 145. Ini pun dijadikan hujah, dalil bagi mereka yang suka merokok. Suka merokok, Pak. Ini dalilnya. Berapa? 145 Al-An'am. Perhatikan, Allah mengatakan, saya tidak pernah mendapati dalam masalah yang diwahyukan kepadaku bahwa memakan atau minum itu hukumnya, atau makanan, minuman yang dimakan itu hukumnya haram, tidak ada. Jadi semua yang tidak ada jelas khusus dalilnya, hukumnya boleh-boleh saja. Nah, inilah landasan dalil orang-orang yang suka merokok. Al-An'am 145. Ini dalil umum, nggak ada rokoknya, nggak ada di sini. Tapi mereka mengatakan yang diharamkan itu dalam Al-Quran, pertama bangkai, kedua darah yang mengalir, ketiga daging babi, baru khamr jelas ada dalilnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Ada dalilnya, ada jelas itu khusus. Lalu bagaimana tentang ya Allah. Tentang orang-orang yang mengharamkannya, kebalikannya. Tidak boleh kita merokok, hukumnya haram. Dari mana dalilnya mereka? Mereka punya hujah seperti si perokok. Nah, dalil mereka ialah dalam surah Al-A'raf 157. Apa kata Allah di sini? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Ini nih. Di sini Allah mengatakan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapakah mereka? Mereka yang mengikuti jejak Rasulnya, Nabi Ummi, yang mereka dapat dalam kitab mereka, dalam Injil, Taurat, ada tulisan di situ bagaimana sifatnya Muhammad SAW. Siapakah dia? Di Injil jelaskan bahwa orang itu ialah yang suka amar ma'ruf, yang suka menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ini dalilnya. Setiap yang baik, apakah itu makanan atau minuman, hukumnya halal. Tapi jika tidak baik, buruk buat kesehatan kita, kantong kita juga tidak baik, maka hukumnya haram. Ini pun dalil umum juga. Jadi ada dua orang yang memang kalau kita lihat dari sisi dalilnya, dua-duanya umum. Yang mengharamkan umum, begitu pun yang menghalalkan umum. Jadi rata-rata semuanya dalam masalah hal yang baru itu berdalil kepada lafaz-lafaz yang umum. Demikian jamaah sekalian. Mungkin di antara jamaah yang bertanya silakan. Nanti untuk lanjutannya insyaallah akan membahas tentang sigot-sigotnya, lafaz-lafaz yang umum seperti apa. Insyaallah nanti untuk
pertemuan berikutnya. Sebentar, satu pertanyaan kaitannya dengan dalil puasa Rajab ya. Puasa Rajab itu kita ada dalil khusus yang Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhani syahri ummati. Apakah bukan dalil khusus? Betul. Kalau bicara tentang dalil yang tidak kuat banyak, tapi tidak kuat alias dhaif. Itulah makanya kalau dhaif sebagian tidak mengakui. Termasuk yang hadis yang tadi ya. Iya. Rata-rata memang banyak hadisnya, hadis dhaif tapi semuanya. Jadi itu tidak bisa jadi sandaran atau penguat hujah. Hadis dhaif hanya boleh diamalkan untuk karangan pribadi saja. Untuk sebarluaskan, menyuruh orang-orang itu tidak boleh. Hadis dhaif boleh diamalkan. Yang pertama, tidak terlalu dhaif hadisnya. Yang kedua, harus ada penguat, dalil penguat yang sahih. Yang ketiga, tidak untuk disebarluaskan, untuk pribadi saja fatwanya ini. Dan seandainya kita jelaskan kepada orang lain, katakan ini hadis dhaif gitu. Syaratnya jangan sampai orang menganggap wah ini hadis kuat nih, nggak boleh. Tetap kita sampaikan tentang hadis-hadis Rajab, keutamaannya bagaimana, tapi sebutkan ini dhaif. Karena boleh jadi di antara mereka ada yang anti tentang hadis dhaif. Boleh, silakan saja. Nah, jadi di sini memang tidak ada khusus hadis yang kuat tentang keutamaan puasa Rajab. Tetapi dalam masalah keutamaannya, kalau puasanya tidak ada, tapi keutamaan Ashhurul Hurum, keutamaan bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan, itu banyak keutamaannya. Bahkan Nabi itu suka menyukai puasa di bulan haram, dan bahkan Nabi memperbanyak ibadah di dalamnya. Tapi tidak khusus Rajab, bukan, tapi bulan-bulan haram yang 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, inilah dasar penguat dari hadis dhaif bisa diamalkan. Ada dasar hadisnya walaupun secara umum. Jadi boleh-boleh saja kita mengamalkan hadis dhaif ini. Boleh-boleh saja. Sepanjang bukan yang berkaitan dengan tauhid dan hukum-hukum agama, tidak boleh. Kalau masih ada kaitan dengan fardhul a'mal, maka silakan saja. Masih ada? Bagaimana ada orang yang kayak mengabaikan sholat dan memudahkan sholat. Contoh misalnya satu trip perjalanan dengan akan sekarang banyak masjid, berhenti aja di masjid. Kita mau ke Jawa, ini Jawa juga sih. Kita dari Tangerang mau ke Jogja, nggak usah pakai pesawat, berhenti aja nanti dari area. Padahal kan pesawat itu kan keistimewaan tadi yang kasih sama Allah. Terus ada lagi juga yang saya lihat juga, dia orang Depok, dia ke Jakarta, dia itu juga kan melintas sholatnya, kosong. Gimana Ustaz? Makanya saya agak lihat gini, ada yang orang dia kayak mengabaikan orang bersualitas, kenapa nggak digunakan? Tapi ada yang bersuali, dia semua tidak bersuali. Ya, rukhsah safar. Rukhsah safar ada, bisa dikosor, bisa dijama, tidak wajib puasa, bisa makan bangkai kalau tidak ada makanan, bisa juga tayamum kalau tidak ada air. Banyak rukhsah safar itu. Termasuk juga tidak wajib Jum'ah orang safar itu. Nah, safar di sini berapa jaraknya? Yang pertama kita perhatikan
rukhsah ini berapa jaraknya? Jarak perjalanannya berapa kilometer kira-kira? 16 parsah. 16 parsah sama dengan hitungan kita, sebagian menyebutkan sekitaran 84 km. Kalau sudah sampai ke jarak 84, maka di sini rukhsahnya boleh dipakai, diamalkan. Dan bahkan bagi mereka yang anti rukhsah, takutkah atau wah ini kayaknya nggak sah sholatnya atau gimana, maka menurut Abu Hanifah wajib baginya melakukan itu rukhsah, agar dia meyakini bahwasanya emang ada perintah dalam Al-Quran. Coba perhatikan dalam surah An-Nisa, apa kata Allah? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kan? Apabila kalian safar, maka laisa 'alaikum junah, tidak apa-apa, tidak berdosa bagi kalian an taqsuru minas shalah, mengqasar salat. Ini kan dari Allah langsung. Nah, kalau orang ragu, takut nggak salah apalah, wajib kata Abu Hanifah, wajib rukhsah dipakai agar dia yakin dengan syariat Islam. Kalau Syafi'i tidak wajib, sunnah mengamalkan rukhsah bagi mereka yang tidak meyakininya, agar kita yakin emang rukhsah emang ada, amalkan. Ya. Nah, kalau bagaimana kalau kurang dari 84 km, 80-an lah, kurang dari itu? Kalau Depok ke Jakarta ada nggak lebih? Kurang kan? Tapi bagaimana kalau dia diambil rukhsahnya? Nah, kalau safarnya safar qasir, safar dekat, tidak sampai 80-an, kurang dari itu, di sini kita lihat pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh mengambil rukhsah sedikit pun. Ini yang kuat, yang sahih, tidak boleh mengamalkan atau mengambil rukhsah tersebut. Sementara pendapat yang lemah ini, ada yang lemah, itu membolehkan mengamalkan rukhsah dalam safar yang qasir, yang pendek. Tapi dengan catatan bukan yang dikosor, bukan. Kalau kosor nggak bisa. Kalau untuk menjama antara dua waktu itu dibolehkan. Tapi kalau untuk menkosor, kalau safarnya safar dekat, tidak sah hukumnya. Begitu Pak. Ya, silakan. Hukumnya kenapa? Hukum mengucapkan Natal bukan? Sementara kan hukum Bagaimana hukumnya mengucapkan Selamat Natal? Di sini Pak, apa namanya? Jadi kita tidak juga langsung vonis orang mengucapkan itu hukumnya haram, atau orang mengatakan itu juga halal, tidak bisa secara langsung. Mesti tabayun dulu. Yang pertama, pahamkah kita makna Natal sebetulnya? Arti Natal itu apa? Yang pertama, menganggap Isa sebagai ibnullah, anak Allah. Yang kedua, menganggap Isa dilahirkan pada bulan Desember tanggal 25 ya. 25. Yang ketiga, makna Natal ialah Nabi Isa wafat dalam keadaan maslub, disalib. Itu makna Natal sebetulnya. Jadi akidah orang-orang Kristen menganggap bahwa Nabi Isa seperti itu. Yang pertama, lahirnya Desember. Yang kedua, matinya disalib.
Yang ketiga, ibnullah, anak Allah Ta'ala. Jadi ketika orang Kristen mengatakan selamat Natal, selamat di hari ini Isa dilahirkan, Isa wafat disalib, dan Isa anak Allah, itu makna Natal. Nah, kalau kita tahu maknanya itu, Natal itu seperti itu, dan kita ucapkan dengan takzim, menghormati, mengagungkan layaknya orang-orang Kristen, maka bisa dihukumi sebagai orang murtad. Kalau kita tahu maknanya dan kita menghormati, mengagungkan sebagaimana orang-orang Kristen mengagungkan dia, hukumnya murtad. Lalu bagaimana kalau kita mengucapkan itu tidak tahu Natal itu apa artinya? Yang saya tahu Natal itu adalah ya acaranya orang-orang Kristen misalnya. Di hari ini mereka merayakan kayak lebaran kita aja misalnya. Dan dia ucapkan selamat Natal misalnya. Nah, dalam kasus seperti ini kita tidak boleh mengatakan haram apalagi murtad. Tidak bisa, karena tidak tahu sama sekali, atau dia tahu tetapi terpaksa mengucapkannya. Misalnya seorang pemimpin, jika dia tidak mengucapkan ini maka akan jadi fitnah nanti. Seorang pemimpin misalnya muslim nih, dengan terpaksa dia mengatakan itu, karena kalau tidak bagaimana nanti umat non muslim, fitnah buat mereka. Jadi dia ucapkan, tapi hatinya inkar. Selamat Natal untuk kaum Nasrani misalnya. Nah, kalau hatinya inkar tidak masalah. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan masalah orang yang kafir, yang benar-benar dikatakan sebagai kafir ketika mengatakan ucapan-ucapan kafir atau perbuatan yang kafir, ialah orang yang hatinya cenderung tenang. Hatinya tenang ketika mengucapkan dan melakukannya, bukan karena ikrah terpaksa. Kalau terpaksa, karena keadaan tidak bisa, hukumnya tidak apa-apa. Sama seperti gini, Pak. Ada orang datang ke rumah kita, misalnya dia suruh kita untuk menyembah patung. Kalau tidak saya bunuh kamu misalnya. Sudah ada pistolnya ada atau pedangnya ada. Akhirnya kita terpaksa menyembah, sujud, atau kita dibaiat. Dalam keadaan seperti itu kita terpaksa dibaiat, bahkan bersujud, hukumnya tidak murtad, tidak haram. Kenapa? Karena dipaksa. Ya. Kalau iman kita emang tidak kuat, tidak apa. Coba dibuka, Pak. Dibuka coba surat ini apa? Surat An-Nahl ayat 106. An-Nahl 106, Allah mengatakan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah." Ada enggak, Pak? An-Nahl 106. Apa artinya? Artinya apa? Barang siapa kafir kepada Allah maka dia beriman. Kecuali barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat hukuman Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia kafir kepada Allah sudah beriman, dia akan mendapat murka dari Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, itu tidak masalah. Itu kembali kepada hati orang tersebut, bagaimana ketika dia melakukan itu. Jadi apapun yang kita lihat, kita dengar, jangan langsung diambil mentah-mentah. Sebelum kita tabayyun dulu. Ada kabar begini, ada kabar begitu, jangan langsung diambil mentah-mentah, tabayyun dulu. Apakah benar ini?
si fulan begini begitu. Setelah tabayyun dengan orangnya baru kita simpulkan nanti. Sudah? Baik Pak, Ibu. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai di pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.